Tujuan pembuatan video ini antara lain adalah demi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kasus pelecehan seksual di Indonesia, serta memahami akan dampak jangka panjang bagi penyintas pelecehan dan mengetahui kondisi terkini kasus pelecehan seksual di Indonesia. Perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Suatu perilaku dapat dikatakan menyimpang tergantung dengan budaya dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan seksual harassment yaitu pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Contoh dan dampak pelecehan seksual. Contoh pelecehan seksual diantaranya pelecehan gender, pemaksaan seksual, sentuhan fisik yang disengaja, dan perilaku menggoda. Sedangkan dampak dari pelecehan seksual yaitu depresi, post-traumatic stress disorder, gangguan tidur, hingga bunuh diri. Berdasarkan catatan data internasional World Health Organization bahwa 1/3 atau sekitar 27% dari perempuan berusia 15-49 tahun mengalami pelecehan seksual oleh partner mereka. Indonesia sendiri berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Simfoni PPA, menunjukkan 16.251 jumlah kasus yang terdiri dari 3.542 korban laki-laki dan 13.984 korban perempuan. Secara lebih lanjut, khusus untuk kasus kekerasan seksual atau terjadinya pelecehan, adalah jenis kekerasan yang paling tinggi, yakni 6.527 korban, yang kemudian menurut jenis layanan yang diberikannya adalah pengaduan, kemudian kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, serta pendampingan tokoh agama. Korban berdasarkan usianya yang tertinggi dialami oleh usia 13-17 tahun. Sedangkan yang paling tertinggi terjadi di tingkat SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau saat ini dapat disebut sebagai sekolah menengah atas. Berikut ini adalah 2 berita yang bisa kita lihat dari banyaknya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Diduga mengalami pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi. Mahasiswi Universitas Riau melaporkan kasus tersebut ke Polresta Pekanbaru. Pemirsa, aksi seorang pria yang melakukan pelecehan pada jemaah wanita di musola kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku menempelkan kelamin pada jemaah yang sedang sholat. Dugaan pelecehan seksual dan perundungan terjadi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Jakarta. Korban MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun sejak bekerja di KPI. Dan aku melihat dampak psikologis dan mentalnya terhadap mereka setelah itu terjadi. Hidup mereka tidak bisa sama lagi. Dan sedihnya, suatu hal yang dinamakan rape culture terus diperpetuate di media, mau itu TV, majalah, koran, di mana seringkali korban yang disalahkan. Selama setahun tidak ditangkap, baru setelah dibuka ke media sosial, baru kemudian polisi bergerak untuk menangkap pelaku. Begitu Mbak Mi? Iya betul. Oke. Solusi yang kalian bisa lakukan ketika mengalami pelecehan seksual adalah: yang pertama, berani bertindak saat itu juga. Bila memang kamu merasa dilecehkan oleh siapapun dan dimanapun, janganlah takut untuk berani mengambil sikap saat itu juga. Yang kedua, laporkan kepada pihak berwajib. Dan yang ketiga, ceritakanlah kejadian tersebut kepada orang terdekat agar mereka bisa membantumu jika kamu merasa kebingungan kemana dan apa yang harus dilakukan.